Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya ya, dimana video sebelumnya kita bahas mengenai proses forward pass ya. Kemudian hari ini berarti kita balik ya, itu menggunakan alur mundur yaitu propagation ya. Nah, video sebelumnya ya kita sudah menentukan nilai H1, H2, O1 dan O2 atau sigma Z IH1, sigma Z IH2, kemudian sigma Z HO1 dan sigma Z HO2. Nah, kemudian kita juga telah melakukan perhitungan cost function pada di sisi output layer di sini ya. Oke, sehingga nilai kita dapat adalah seperti ini, masih ingat ya arsitekturnya ya. Oke. Nah, kemarin kita dapat nilai aktivasinya ternyata masih terdapat perbedaan ya. Seharusnya 0,01, di sini 0,7514 gitu ya. Nah, seharusnya di sini 0,7729, di sini tapi 0,99. Maka kita akan perbaiki ini supaya nilai weight nanti bisa matching untuk mendekati nilai 0,01, 0,099. Oke. Maka prosesnya adalah dikenal sebagai backward pass atau back pass ya, atau backprop ya bisa juga. Jadi si backprop ini yaitu proses untuk mengoptimalkan nilai weight pada iterasi selanjutnya gitu ya. Nah, maka dari itu nanti nilai weight di sini akan membentuk gradient ya, apakah nanti dia naik atau turun ya pada masing-masing pada tiap epoch. Kemudian nanti kita juga bisa menemukan nilai paling optimum dari si masing-masing weight gitu ya. Oke, jadi kalau kemarin ya video sebelumnya kita bahas secara maju ya, artinya inputnya ya di sisi input layer, outputnya di sisi hidden layer. Nah, ketika saya zoom ya di sisi output layer ya, di sini saya zoom si O1 dan O2, maka seperti ini ya. Terdapat nilai E ya, itu total error yang kemarin kita sudah hitung ya. Yang sudah kita hitung nilai E ada di sini, nilai E di mana nilainya adalah MSS1 ditambah MSS2 atau cost function 1 ditambah cost function 2 ya. Maka nilai E di sini mempengaruhi sebagai input si sigma ZHO ya, tentunya ZHO di sini kalau anggapannya di O1 berarti ZHO1. Kemudian nilai ZHO1 juga dipengaruhi oleh nilai aktivasi si O1 ya, jadi ZHO1. Kemudian ZHO1 ya dipengaruhi oleh weight yang menjembatani antara hidden layer ke output layer. Berarti siapa? Ada dua di sini. Ada si W5 dan juga si W7 ya. Berarti sini saya anggap hitung ada W5 di sini, W5 dan W7 ya. W5 dan W7, kemudian baru nilai si ZIH. ZIH-nya tergantung. Ketika kita menghitung terhadap W5 berarti menggunakan sigma ZIH1. Ketika menggunakan W7 berarti menggunakan sigma ZIH IH2 ya, masih ingat ya, karena ini bentuknya chain rules. Jadi total MSE dari sini, kemudian di sini output layer, kemudian ada wedge ya, wedge 5, kemudian di sini hidden layer yang pertama ya, atau tadi sigma ZIH1. Kemudian di sisi lainnya ketika Anda ingin menghitung balik terhadap W7 berarti dia menggunakan sigma ZIH IH2 di sini ya. Oke, berarti cara membacanya adalah partial derivatif ya, di sini partial derivatif ya. Partial derivatif atau istilah mudah matematiknya adalah nilai turunan gitu ya, nilai turunan. Ya, partial derivatif dari E ke W yang kita inginkan. Karena sih tadi hitungnya dari E ke W ya. Dari E terhadap W ya, dari E terhadap W untuk menentukan nanti nilai W selanjutnya gitu ya. Maka partial derivatif E terhadap 1W gitu ya adalah suatu gradient ya, yang mempengaruhi oleh si dari E ke W gitu ya. Ya. Oke. Berarti kita lanjutkan, coba kita hitung di nilai W5 ya, W5. Berarti gambar tadi saya tarik lagi ya, nilai partial derivatif E terhadap W ya adalah E terhadap W di sini adalah partial derivatif E terhadap ZHO ya, ZHO, kemudian partial derivatif ZHO terhadap saya ulang ya,
Jadi nilai parsial derivatif E terhadap W adalah parsial derivatif E terhadap sigma ZHO, kemudian parsial derivatif dari sigma ZHO terhadap ZHO, kemudian parsial derivatif ZHO terhadap W. Ya, jadi dari E sampai W, gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita mengingat lagi bahwasanya nilai parsial derivatif E terhadap si sigma ZHO adalah tadi ya. E itu kan MNC1 tambah MNC2, di mana kita ingat adalah nilainya setengah T. Target dikurang sigma ZHO kuadrat ya. Ini Anda buka slide sebelumnya ya. Kemudian terhadap si nilai ZHO. Nanti tergantung nih ZHO-nya ZHO yang mana ya. Ketika dia ZHO1 berarti diturunkan terhadap ZHO1. Ketika dia ZHO2 berarti diturunkan terhadap ZHO2. Nah, saya contohkan ke W5 ya, W5. Ya, kalau saya contohkan terhadap W5 ya, berarti ke ZHO1 ya. Anda ingat arsitekturnya berarti dia linknya ke ZHO di sini ya. Kalau dia W5 berarti ke ZHO1 ya. Maka parsial derivatif E terhadap W5 adalah parsial derivatif ZHO1 terhadap ZHO, kemudian parsial derivatif error terhadap ZHO1, kemudian juga parsial derivatif ZHO1 terhadap ZHO, kemudian parsial derivatif ZHO terhadap W5 ya, W5. Kita hitung dulu ya parsial derivatif E terhadap ZHO, berarti kita turunkan terhadap ZHO1 ya, ZHO1. Nah, nilai di sini saya turunkan terhadap ZHO1. Bahwasanya kalau Anda ingat perkuliahan matematika mengenai bab parsial derivatif atau turunan, maksudnya duanya ke depan ya, duanya dikalikan ke depan ya, 2 dikali setengah TO dikurang ya, ini fungsi F-nya tetap ya, fungsi F-nya tetap. Nah, tapi nilai pangkatnya sini adalah 2 dikurang 1. Kemudian dikalikan min 1. Min 1 itu siapa? Min 1 itu adalah turunan dari sigma ZHO1. Ya kan, turunan dari min X adalah min 1 ya, turunan dari min X adalah min 1, dan yang anggapannya adalah parsial sigma ZHO1 ya. Maka ketika turunkan yang sisi satunya lagi terhadap ZHO2 nilainya 0 ya, karena kita turunkan terhadap ZHO1. Jadi ketika fungsi X diturunkan terhadap fungsi Y berarti dia 0. Ketika fungsi X diturunkan terhadap fungsi X berarti dia 1 ya. Ketika fungsi min X diturunkan terhadap fungsi Y berarti 0. Ketika fungsi oke, saya catat ya. Ketika Anda harus mengingat nih matematika. Ketika fungsi fx sama dengan x, berarti turunan dari dfx berapa? 1 ya. Ketika turunan oke, saya ganti lagi permasalahannya. Ketika fx-nya di sini saya ganti, fx sama dengan min x, saya turunkan dfx terhadap x berarti dia min 1 ya, min 1. Tapi ketika fx sama dengan min y gitu ya, min y atau min y gitu, atau min p ya, min p saja, berarti dfx terhadap x adalah kosong ya, karena tidak ada variabel x, kecuali di sini ada x, berarti dia nilainya adalah min p ya, min p ya. Jadi kita di sini kenapa alasannya tadi saya kalkulasikan bahwasanya turunan dari atau parsial derivatif dari sigma ZIH1 gitu ya, terhadap ya dia sendiri ya, terhadap dia sendiri, maka tadi nilainya adalah min 1. Ketika dia min berarti min, ketika dia plus berarti dia plus. Oke. Ya, clear ya, berarti min 1 dapat dari turunan dari si sigma ZHO1. Oke. Nanti derivatifnya adalah min dikalikan dengan TO1, min dari min 1 ya, dikurang
sigma ZHO1, atau kita balik aja, sigma ZHO1 dikurang TO1. Ini Anda ingat nih, ini nanti rumus ini kan saya singkat ya. Jadi dari panjang seperti ini Anda hanya perlu ingat di belakang aja ya. Jadi nilai partial derivatif E terhadap ZHO1 ya hanya ini ya, sigma ZHO1 dikurang TO1. Anda ingat ya. Oke, ini problem yang pertama solve ya. Ini solve ya. Kemudian kita masuk problem yang kedua, yaitu partial derivatif dari sigma ZHO terhadap ZHO ya. Nah, kita ingat lagi bahwasanya untuk menghitung nilai sigma ZHO ya, ketika kita sudah mendapatkan nilai ZHO, berarti kita menggunakan fungsi aktivasi ya. Kita menggunakan fungsi aktivasi, yaitu ini tadi 1 per 1 tambah E min ZHO ya. Kita menggunakan fungsi ini ketika kita sudah mendapatkan ZHO. Maka kita turunkan terhadap fungsi yang ini ya. Berarti partial derivatif ZHO terhadap ZHO adalah sigma ZHO dikalikan dengan 1 dikurang sigma ZHO menggunakan fungsi turunan. Nah, persamaannya dari mana? In case di sini. Ya. Ketika suatu fungsi fx sama dengan 1 per 1 tambah epsilon min x, berarti turunannya adalah fx dikali 1 dikurang min fx. Ya, berarti di sini sigma ZHO dikalikan 1 dikurang sigma ZHO ya. Anda ingat ya. Jadi problem yang kedua juga solve ya dengan mengingat ini. Tadi problem yang pertama nilai derivatif E terhadap sigma ZHO 1 berarti dia yang ini ya. Begitu juga yang ini. Maka kita tentukan pada ZHO1. Berarti derivatif sigma ZHO1 terhadap ZHO1 adalah sigma ZHO1 dikalikan dengan 1 dikurang nilai sigma ZHO itu sendiri ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, nilai yang terakhir ya. Yang terakhir di sini adalah derivatif ZHO terhadap W ya, derivatif ZHO terhadap W di sini ya. Nah, nilainya adalah ketika Anda mengingat lagi nilai ZHO itu didapat dari W dikalikan dengan nilai input gitu ya. W dikali input tambah bias ya. Maka kita ingat bahwasanya ZHO itu secara sederhana adalah W dikalikan dengan nilai input. Ya, input di sini berarti dia adalah sigma ZIH. Ya, inputnya adalah sigma ZIH. Maka saya tarik lagi di sini ada ZIH. Ya, karena nilai nilai Z ini dipengaruhi oleh W dikali input ya, input. Maka kita solve untuk yang partial derivatif dari ZHO terhadap W5 ya, terhadap W5. Berarti nilainya ZHO1 ya, Anda ingat di sini ZHO1 adalah W5 dikali sigma ZIH1 ditambah W6 dikali sigma ZIH2. Ini bukan W6 ya. W7 ya, W7 ditambah sigma ZIH2 ditambah bias ya, membias. Maka kita turunkan terhadap W5. Berarti ini saya anggap kosong ya. Saya anggap kosong karena hanya yang diambil terhadap W5. Berarti W5 diturunkan ya, W5 jadi nilainya adalah inputnya itu sendiri, yaitu si sigma ZIH1. Jadi Anda ingat ya, 3 ringkasan tadi ini ya, menentukan derivatif dari ZHO terhadap W adalah yang ini. Kemudian menentukan derivatif sigma ZHO1 terhadap sigma ZHO-nya adalah ini. Kemudian menentukan nilai derivatif dari error terhadap sigma ZHO adalah yang ini ya. Anda catat tuh 3 rumus karena nanti kita akan gunakan terus ya. Jadi Anda tidak perlu menurunkan panjang-panjang ya. Sudah saya ringkas ya. Maka ya secara proses saya gabungkan semuanya tadi ya untuk menentukan nilai derivatif dari E atau FS tadi terhadap W5. Ya, saya gabungkan saja nilainya di sini ya. Bahwasanya nilai partial derivatif E terhadap ZHO itu adalah delta ya, adalah delta. Partial derivatif, jadi nilai yang ini itu sama dengan delta ya, ya. Jadi sebenarnya adalah delta dikalikan dengan partial derivatif ZHO terhadap W5 ya. Maka saya turunkan lagi, saya tarik rumus-rumus yang tadi saya sudah turunkan. Bahwasanya partial derivatif E terhadap W5 adalah tadi sigma ZHO1 dikurang TO1 ya, kemudian sigma ZHO1 dikalikan 1 dikurang ZHO1 kemudian dikalikan oleh si sigma ZIH1 karena dia di W5 ya, karena dia di W5. Maka saya dapatkan
partial derivatif E terhadap W5, nilainya saya masukkan di sini ya, berdasarkan penyelesaian video sebelumnya, maka saya dapatkan adalah 0,0822 ya, nilai partial derivatif si E terhadap W5. Oke. Maka secara matriks semuanya sama ya, Ini saya rangkum semua rumusnya. Jadi nanti Anda tolong lanjutkan nih untuk tugas di forum. Jadi Anda hitung untuk partial derivatif E terhadap W6, W7, W8. Karena saya contohkan tadi hanya di sini ya. Anda teruskan. Ini nanti untuk tugas forum ke berapa berarti? 9 ya, 9 ya. Nanti silakan Anda selesaikan yang di sini ya. Saya tolong lampirkan nilai matriks si partial derivatif E terhadap W. Maka saya dapat ya, seperti video sebelumnya saya bahas sebuah variabel yang baru, yaitu learning rate, atau disebut sebagai biasa orang menggunakan eta atau juga menggunakan alfa ya. Biasa juga orang bisa menggunakan alfa atau alfa, tapi di sini saya gunakan alfa saja. Jadi untuk menentukan nilai W yang baru, kita tentukan bahwasanya W5 yang lama dikurangi learning rate dikalikan partial derivatif E terhadap si W ya, W itu sendiri. Jadi di sini W5 dikurang alfa dikali partial derivatif W5 ya. Maka saya dapatkan nilainya sekian ya. Jadi W5 itu berapa ya? W5 itu 0,4 ya. 0,4 dikurang 0,5 dikalikan tadi 0,0822. Saya dapat 0,359. Nah, ini halnya yang menarik ya. Bahwasanya W5 itu 0,4 ya, 0,4. Sekarang turun jadi 0,359. Pada iterasi kedua nilai W5 ya ini ya. Begitu juga W6, W7, W8. Berarti ada penurunan nih pada iterasi kedua. Nanti iterasi kedua ya kita harus hitung lagi apakah dia turun atau naik ya. Apakah dia turun atau naik. Oke. Mungkin cukup ya pada proses yang pertama. Nanti saya akan lanjutkan video satu lagi, backpropagation part kedua, yaitu menghitung nilai derivatif dari hidden layer ke input layer. Ya, ini agak sedikit complicated karena nanti pengaruhnya kita harus tarik dari error ya, bukan dari, kalau tadi kan error ke output layer kemudian ke hidden layer. Nah, ini semuanya error, output layer, hidden layer, ke input layer. Jadi semua dari belakang ke depan ya. Sedikit complicated, saya pecah saja videonya. Oke. Mungkin cukup dari saya. Jika ada pertanyaan silakan Anda tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan balas di sana. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.